Jemaat terkasih, atas nama Majelis Jemaat, kami mengucapkan selamat malam dan selamat beribadah dalam ibadah di keluarga kita masing-masing melalui media online ini. Firman Tuhan dari Ulangan 10 ayat 12b sampai dengan 13 yang menyatakan, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Kiranya ibadah malam ini memberikan kekuatan dan kepastian iman dalam kehidupan kita setiap hari. Pemberita firman pada ibadah malam ini adalah Pendeta Leoni Prameswari. Jemaat, marilah berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Jemaat yang terkasih, marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kudus, kami bersyukur atas berkat-Mu sehingga kami dapat beribadah saat ini. Biarlah hanya kehendak-Mu yang kami cari dalam ibadah ini. Tuntunlah kami dalam hikmat-Mu agar kami dapat menghayati persekutuan ibadah kami saat ini. Biarlah hanya kasih-Mu yang melingkupi kami sekalian, agar sukacita kami semakin lengkap. Kami yakin Engkaulah yang menuntun ibadah kami, dan Engkaulah yang layak menerima sujud sembah kami. Terpujilah Engkau selamanya, dalam nama Putra-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Marilah kita menaikkan Mazmur bagi Tuhan secara berbalasan dari Mazmur 67 yang menyatakan, nyanyian syukur karena segala berkat Allah. Untuk pemimpin biduan, dengan permainan kecapi, Mazmur nyanyian. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, supaya jalan-Mu dikenal di bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya suku-suku bangsa bersuka cita dan bersorak-sorai. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Tanah telah memberi hasilnya. Allah memberkati kita.
Demikianlah Mazmur pujian. Bapak Ibu Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima sabda kebenaran firman-Nya. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu untuk setiap kebaikan, penyertaan, dan segala kecukupan yang telah kami terima bersama dengan keluarga kami di dalam satu pekan ini. Sehingga pada malam hari ini pun masih Engkau perkenankan untuk kami boleh beribadah bersama-sama dengan keluarga kami yang kami kasihi. Terima kasih Tuhan, siapkan hati dan pikiran kami, berikan kepada kami Roh Kudus-Mu, agar kemampuan mendengar itu kami boleh miliki dengan baik dan juga komitmen untuk tetap dengan setia melakukannya di sepanjang hari kami pun juga senantiasa kami miliki dan selalu kami terapkan di dalam hari-hari atau waktu-waktu yang masih Kau percayakan bagi kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari kita berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan yang pada malam hari ini terambil dari Yosua pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-6 sampai dengan yang ke-15. Yosua pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-6 sampai dengan yang ke-15 akan menjadi pembacaan kita pada malam hari ini. Demikian firman Tuhan. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu kepadanya, "Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku, membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dan dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun.
Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang enak, dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkannya dan yang melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Selamat malam Bapak Ibu Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Kisah kita pada malam hari ini akan membuat kita berjumpa dengan seorang tokoh yang bernama Kaleb bin Yefune. Ya, Kaleb ini diceritakan Bapak Ibu datang ke hadapan Yosua untuk meminta penggenapan janji Musa untuk memberikan kepadanya sebidang tanah, ya, untuk memberikan kepada Kaleb dan juga keluarganya tanah untuk bisa ditinggali, untuk bisa ditempati. Nah, mengapa kemudian Kaleb ini meminta kepada Yosua, atau mengapa kemudian Musa pernah menjanjikan untuk memberikan tanah kepada Kaleb? Bapak Ibu Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, semua ini tentu tidak terlepas dari kisah 12 pengintai. Ya, tentu kita masih ingat bahwa Musa pernah mengutus 12 orang pengintai untuk mengintai Kanaan atau tanah yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel. Dan kisah ini bisa kita lihat di dalam Bilangan pasal yang ke-13 sampai dengan Bilangan pasal yang ke-14. Dan kita ingat bahwa dari 12 orang yang mengintai ini, mereka kemudian kembali dan melaporkan apa atau hasil pengintaian mereka. Nah, 10 orang itu melaporkan hal-hal yang membuat bangsa Israel kemudian merasa putus asa. Ya, memang ke-10 pengintai ini bilang bahwa benar tanah Kanaan atau tanah yang dijanjikan Tuhan itu adalah tanah yang subur, tanah yang panen yang melimpah dan segala macam. Tapi di sana juga tinggal atau berdiam orang-orang enak. Orang-orang enak ini adalah orang-orang yang berpostur atau berperawakan tinggi. Nah, mungkin seperti Goliat ya Bapak Ibu. Nah, karena hal inilah lalu kemudian 10 pengintai ini berkata kepada Musa, melaporkan kepada Musa hasil pengintaiannya. Oh, rasa-rasanya tidak mungkin kita bangsa Israel ya, yang mungkin bangsa Israel itu ukuran tubuhnya adalah ya ukuran yang normal, melawan orang-orang yang badannya tinggi besar. Ya, tinggi besar mungkin salah satunya seperti saya Bapak Ibu ya. Tinggi saya itu 176 cm. Nah, mungkin orang enak itu lebih tinggi lagi, lebih besar lagi daripada saya. Nah, 10 orang itu berbicara seperti itu. Dan itu melemahkan semangat daripada bangsa Israel. Dan juga ya Musa melihat, oh ternyata 10 orang itu melaporkan hal-hal yang negatif, bukannya sesuatu yang positif dan membuat semangat membara. Nah, itu 10 orang. Nah, tapi selain 10 orang itu, ingat ada 12 orang pengintai, hanya 2 orang lah yang melaporkan kepada Musa tentang hasil pengintaiannya itu baik. Dalam arti kalau kita mau merujuk kepada Bilangan 14, pasal 14 mulai dari ayat 6, itu
Kaleb, ya. Jadi dua orang pengintai yang membawa kabar baik ini adalah Yosua dan Kaleb. Dan Kaleb bilang kepada Musa, melaporkan kepada bangsa Israel bahwa memang benar tanah Kanaan itu dihuni oleh orang-orang yang badannya, posturnya itu besar. Tapi janganlah takut, karena Tuhan kita sudah membawa kita sejauh ini bukan untuk meninggalkan, tapi untuk menyertai. Maka kalau penyertaan Tuhan itu udah ada di dalam kita, maka orang sebesar apapun itu pasti kita akan bisa lawan, dan kita pasti akan menang, berhasil menduduki tanah yang sudah Tuhan janjikan. Nah, Bapak Ibu melihat daripada apa yang diucapkan atau dilaporkan oleh Kaleb ini, membuat Musa kemudian melihat bagaimana kualitas iman dari seorang yang bernama Kaleb. Nah, sehingga dari sinilah Kaleb kemudian mendapatkan keistimewaan, Bapak Ibu. Kalau kita lihat ketika bangsa Israel itu berhasil menduduki tanah Kanaan, maka bangsa Israel itu dibagi-bagi per suku dan diberikan tanah per suku. Tapi untuk seorang Kaleb bin Yefune ini, ia mendapatkan keistimewaan untuk mendapatkan tanah itu per individu. Jadi Kaleb dan keluarganya mendapat sebidang tanah. Kalau bangsa Israel yang lain kan dibagi per suku. Nah, ini per individu Kaleb mendapatkannya. Dan ini keistimewaan yang luar biasa, karena itu tadi Musa melihat kualitas iman daripada seorang Kaleb. Dan dari dasar inilah Yosua kemudian mewujudkan apa yang sudah disampaikan Musa kepada Kaleb pada waktu dahulu, sehingga Yosua bukan mewujud nyatakan apa yang diminta Kaleb atau janji yang ditagih oleh Kaleb, bukan karena Yosua dan Kaleb ini mungkin menjadi sahabat karib ketika menjadi pengintai, atau mungkin karena Yosua ini mengasihi Kaleb, bukan seperti itu Bapak Ibu. Tapi kita ingat bahwa Musa melihat kualitas iman Kaleb itu benar-benar luar biasa, dan Yosua pun juga melihat kualitas iman daripada seorang Kaleb, sehingga Yosua pun kemudian memberkati dan memberikan janji yang ditagih oleh Kaleb seperti apa yang sudah dijanjikan Musa. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, dari sinilah kemudian kita diajak untuk belajar memiliki iman yang teguh kepada Tuhan seperti seorang yang bernama Kaleb. Kalau berbicara mengenai iman yang teguh atau menjaga tentang kualitas iman kita, Bapak Ibu, itu sulit ya sebetulnya. Mengapa sulit? Karena kecenderungan manusia itu adalah akan menjaga iman itu apabila sesuatu yang baik itu dapat dilihat dengan mata kepala kita. Nah, misalnya contoh, kecenderungan daripada pengendara motor atau mobil di jalanan gitu ya. Tapi saya yakin tidak ada jemaat Maranatha yang seperti ini ya. Tidak juga jemaat di Pos Pelkes Pelita Tempilang ataupun Manunggal, nggak ada yang seperti ini. Nah, jadi biasanya kalau orang itu jalan entah pakai motor atau entah pakai mobil, kalau tidak ada polisi, nah itu biasanya sikapnya akan berbeda dengan yang ada polisi. Misalnya di perempatan ada lampu merah dan kita sudah terlambat, biasanya pengendara, kalau mobil sih sedikit jarang ya, pengendara motor biasanya udah lihat ini, udah siap-siap lampunya itu mau merah, tapi bukannya mengurangi kecepatan, tapi justru makin ngegas. Nah, digas untuk kemudian bisa menerobos perempatan agar tidak kena lampu merah. Tapi penerobosan lampu merah itu hanya akan terjadi jika pengendara tersebut tidak melihat adanya polisi yang berjaga di sekitar perempatan tersebut. Nah, jadi kalau ada polisi yang berjaga, maka seketika itu juga pikiran yang tadi ingin menerobos itu hilang, takut. Ya mau nggak mau ya sudahlah, nggak apa-apa, terlambat. Yang penting saya nggak ditilang polisi. Lumayan ditilang polisi, bayarnya mahal. Nah, itu Bapak Ibu. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa ini kemudian juga menjadi pengalaman daripada kehidupan kita, bahwa tidak jarang kita mengukur kehadiran Tuhan itu hanya pada hal-hal yang sifatnya lahiriah, hanya pada hal-hal yang sifatnya itu kelihatan, hanya pada hal-hal yang sifatnya itu suka-suka mau kita. Jadi ketika kita senang, maka kita akan datang kepada Tuhan, kita memuji Tuhan luar biasa, haleluya, puji Tuhan, terima kasih untuk berkat-berkatnya. Tapi ketika kesusahan ada di dalam kehidupan kita, maka saat itu juga kita berbelok, berbalik, dan juga lari daripada Tuhan.
Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sekali lagi bahwa firman Tuhan malam hari ini mau mengajak kita untuk melihat iman Kaleb. Iman Kaleb itu mengajar kita untuk melihat sesuatu yang berbeda. Jadi iman Kaleb itu adalah iman yang berbeda. Iman Kaleb itu tidak hanya teguh berdiri kepada sesuatu yang kelihatan, tapi yang tidak kelihatan pun ia tetap bisa jaga. Nah, dan Kaleb itu sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan apapun yang terjadi. Bapak Ibu jangan melupakan kisah Kaleb, bahwa Musa menjanjikan untuk memberikan tanah itu di umur Kaleb yang ke-45 tahun. Tapi sekarang ketika di dalam bacaan kita Kaleb datang dan menagih janjinya kepada Yosua, umur Kaleb dikatakan 85 tahun. Artinya ada 40 tahun waktu jeda, waktu mungkin Kaleb menunggu janji Tuhan. Dan 40 tahun Bapak Ibu itu bukan waktu yang singkat, waktu yang amat sangat lama. Tapi kita lihat di dalam bacaan kita bahwa iman Kaleb tetap utuh terjaga. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, Kaleb melihat sekali lagi dari sudut pandang yang berbeda. Bagi Kaleb, bisa terus hidup dalam keadaan yang baik itu sudah luar biasa bersyukur kepada Tuhan. Apalagi kalau Kaleb mendapat berkat-berkat daripada Tuhan, wah itu jauh luar biasa dan tidak bisa terkatakan dengan kata-kata manapun. Dan itulah Kaleb, seorang Kaleb yang menjadi tokoh di dalam pembacaan kita pada malam hari ini. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari yakini semua yang ada, semua yang terjadi di dalam kehidupan kita ini adalah sesuatu yang indah yang Tuhan sudah rancangkan di dalam kehidupan kita beserta dengan seluruh keluarga kita. Walaupun di dalam kita menjalani kehidupan ini tidak jarang ada berbagai kerikil tajam yang siap menanti dan siap menyakiti kaki kita ketika diinjak, namun percayalah bahwa semua itu Tuhan tetap berikan untuk bisa melihat bagaimana kualitas iman kita itu tetap terjaga. Jadi kekonsistenan atau konsistensi iman atau kemantapan iman itulah yang harus senantiasa kita jaga sungguh-sungguh di dalam kita menjalani hari-hari ini. Jangan mau yang enak-enaknya saja baru datang kepada Tuhan. Ketika Tuhan kasih satu batu tajam menginjak kaki kita, maka kita akan berlari seketika itu juga. Tidak demikian. Mari kita belajar, saya dan Bapak Ibu, melihat iman Kaleb sekalipun harus dibuat menunggu 40 tahun, Kaleb tetap setia. Dan akhirnya apa? Akhirnya ialah Kaleb dan juga keluarganya bisa berdiam di tanah yang telah Tuhan janjikan bagiannya untuk Kaleb beserta keluarganya. Dan kalau kita mau berandai-andai Bapak Ibu, andai kata Kaleb tidak mendapatkan tanah yang telah dijanjikan Musa, saya yakin dan percaya Bapak Ibu bahwa Kaleb tetap akan setia sampai akhir. 40 tahun sekali lagi bukan waktu yang singkat. Namun ketika 40 tahun Kaleb sudah bisa menjaga imannya, maka sampai akhir pun, sampai ia menutup mata, saya yakin dan percaya Kaleb beserta keluarganya juga pasti akan setia kepada Tuhan. Selamat menjadi Kaleb-Kaleb masa kini, setialah pada Tuhan karena upah dari kesetiaan kita kepada Tuhan itu luar biasa. Berkat Tuhan akan tercurah di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin.
Bapak Ibu, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa Sorgawi, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih. Hari ini kembali Engkau menyapa kami melalui sabda kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami untuk bagaimana kami boleh berperilaku seperti Kaleb yang memiliki dan juga menjaga imannya dengan luar biasa. Terima kasih ketika Engkau boleh menyatakan bagi kami bahwa kualitas iman itu dari sehari ke sehari harus kami tingkatkan, dan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami baik ataupun buruk, tidak ada alasan bagi kami untuk kami tidak menjaga iman kami. Biarlah Tuhan kami tetap memantapkan iman kami kepada Engkau, dan juga Tuhan kiranya mengampuni setiap salah dan dosa kami apabila selama kami menjalani hari-hari kami beserta dengan keluarga kami, tidak jarang kami pun masih berbalik atau berbelok daripada jalan Tuhan ketika ada badai kerikil tajam menerpa di dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan. Kini kami sungguh ingin meneguhkan iman kami sungguh ingin tetap memantapkan iman kami, kualitas iman kami akan senantiasa kami jaga seperti Kaleb bin Yefune Tuhan. Sehingga pada akhirnya nanti Tuhan kami pun akan menerima segala apa yang baik yang telah Tuhan janjikan bagi kami, untuk kami boleh hidup yang kekal bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada kesempatan malam hari ini pun kami juga mau berdoa bagi seluruh keluarga jemaat yang saat ini juga sedang beribadah Tuhan, walaupun masih harus melangsungkan peribadahan di rumah-rumah. Namun biarlah itu semua tidak mengurangi sukacita kami untuk kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati kami, Tuhan berkati keluarga kami, agar senantiasa kami ada di dalam keadaan yang luar biasa baik dan terberkati. Terima kasih Tuhan, kami pun juga mau berdoa untuk sesama kami Tuhan, para umat Tuhan yang mungkin saat ini ada di dalam kelemahan tubuh, Tuhan pulihkan. Atau mungkin yang ada di dalam kedukaan, kiranya Tuhan senantiasa menjadi sumber kekuatan dan sumber penghiburan. Bagi umat Tuhan yang saat ini mungkin ada di dalam kelemahan iman, Tuhan kiranya ketuk pintu hati mereka, ingatkan mereka bahwa Tuhan tidak akan pernah pergi dari kehidupan mereka. Tuhan senantiasa ada di dalam atau di depan pintu hati kami, dan Tuhan bersiap masuk ketika kami boleh membukakan pintu kami. Ajar kami Tuhan untuk melihat bahwa setiap apapun yang kami terima di dalam kehidupan ini, itu semua daripada Tuhan. Sehingga tidak ada alasan bagi kami untuk kami boleh melemahkan iman kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk pemerintahan bangsa kami yang saat ini juga tengah terus berjuang bersama-sama dengan kami semua masyarakat Indonesia Tuhan, memberantas atau memutus setiap rantai penyebaran daripada COVID-19. Tuhan berkati para TNI Polri, tim medis, para relawan, juga para peneliti yang saat ini juga tengah berjuang untuk terus menemukan vaksin daripada COVID-19. Tuhan berkati mereka dengan luar biasa. Demikian juga dengan keluarga mereka Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan beri kesehatan, Tuhan berikan sukacita. Dan juga bagi kami yang adalah masyarakat Indonesia, Tuhan kiranya senantiasa mengingatkan kami untuk boleh dengan tetap rendah hati Tuhan mematuhi setiap protokol kesehatan yang sudah diberikan. Jauhkan kami daripada perilaku yang menganggap remeh COVID-19 ini Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami tetap mentaati segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati kami di dalam setiap pekerjaan kami. Berkati kami dan juga wujud nyatakan setiap apa yang menjadi harapan dan doa kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah seluruh rangkaian doa syafaat kami Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami. Doa ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan yang terambil dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10 yang menyatakan, "Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahmu akan meluap dengan air buah anggurnya." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat terkasih, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, ajarlah kami menjadikan ibadah dan perbuatan baik kami sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami kepadamu. Bantulah kami mengembangkan sikap hidup yang benar, adil dan jujur sebagai jawaban kami atas berkat Tuhan. Saat ini kami menyerahkan sebagian dari berkat-Mu itu sebagai tanda syukur dan terima kasih kami. Terimalah persembahan umat-Mu ini, ya Tuhan. Dengan sukacita, muliakanlah nama Tuhan melalui seluruh hidup kami. Amin. Jemaat tetap berdiri. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari kita berdiri. Kembalilah dalam kehidupan sehari-hari dan ingatlah untuk senantiasa menjaga kualitas iman kita tetap teguh seperti kualitas iman yang dimiliki oleh Kaleb bin Yefune. Kita lah penjaganya.
Bapak Ibu Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuannya dengan Roh Kudus akan senantiasa menyertai dan memberkati kita sekalian beserta dengan seluruh keluarga yang kita kasihi dari sekarang kekal sampai selama-lamanya.